Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channelnya Husein_UC, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini kegiatan kita pemberian kapur dolomit pada tanaman pisang. Nah, sahabat tani, kenapa kita harus memberikan kapur dolomit pada tanaman pisang? Ya, karena ini kebetulan juga sudah masuk kepada musim penghujan, di mana musim penghujan air hujan memiliki pH yang cenderung asam. Ditambah lagi dengan kondisi lahan saya juga, tanahnya juga asam ya, rata-rata pada skala level 5,5 sampai 5,7. Nah, pada skala level ini sahabat tani, tentu tanaman pisang kita tidak akan mampu menyerap unsur hara dengan baik. Sementara skala level atau pH tanah yang kita butuhkan itu berkisar antara 6,0 sampai 7,0 ya, atau juga kalau saya menggunakan standar 6,5 sampai 7,0. Nah, ini untuk standar skala level pH yang harus kita pertahankan. Nah, bagi sahabat tani pemula, apa sih yang dimaksud dengan pH tanah? pH tanah adalah merupakan tingkat keasaman tanah, di mana pH itu sendiri singkatan dari power of hydrogen atau potential of hydrogen, di mana pemberian kapur dolomit ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pH tanah sekaligus untuk menetralisir kadar keasaman tanah. Nah, ini perlu kita berikan sahabat tani. Dan pemberian kapur dolomit pun tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan, harus disesuaikan dengan kebutuhannya dengan cara kita cek terlebih dahulu pH-nya. Kalau pH-nya berada pada skala level di bawah 6, nah baru kita berikan kapur dolomit. Tapi kalau sudah berada pada skala level 6,5 sampai 7,0, nah tidak perlu kita berikan kapur dolomit. Nah, untuk pemberian kapur dolomit ini bisa sahabat tani cek. Kalau untuk ditingkatkan skala levelnya 0,5, maka harus kita berikan kapur dolomitnya 208 gram per meter persegi. Kemudian kalau kita ingin meningkatkan 1,0, berarti kita harus memberikan kapur dolomit 366 gram. Kalau 1,5 level berarti 523 gram. Dan kalau 2,0 maka kita harus memberikan kapur dolomit 683 gram. Dan ini tujuan kenapa harus kita berikan dosis yang tepat, agar sesuai dengan pH tanah yang kita butuhkan. Seperti ini pada lahan saya ini, karena rata-rata antara 6,5, maksud saya antara 5,5 sampai 5,7, maka ini saya berikan kapur dolomit, yaitu saya tingkatkan satu skala level, jadi sehingga berada pada angka skala level 6,5 sampai 7,0. Nah, ini sahabat tani, jadi jangan sampai kita berikan kapur dolomit asal-asalan. Dan kita memberikan seperti ini 1 meter persegi ya, dosisnya 1 meter persegi sahabat tani, sehingga nanti pemberian kapur dolomit ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita. Adapun apa sih manfaat daripada pemberian kapur dolomit ini? Ya, seperti saya katakan di awal tadi, yang pertama itu untuk meningkatkan pH tanah dan menetralisir kadar keasaman tanah. Yang kedua, bisa menambah unsur hara di dalam tanah, terutama unsur hara makrosekunder seperti kalsium dan magnesium. Yang ketiga, dapat membantu pertumbuhan tanaman. Yang keempat, tanaman kelihatan lebih segar, daunnya lebih hijau. Kemudian yang kelima, dapat memperbaiki kualitas dan kuantitas daripada hasil panen buah pisang kita. Dan yang keenam, dapat mencegah penyakit pada tanaman pisang. Nah, sahabat tani, dengan kita memberikan dosis kapur dolomit yang tepat dan berada pada skala level 6,5 sampai 7,0, maka tanaman pisang kita akan mampu menyerap unsur hara dengan baik, sehingga pupuk yang kita berikan tidak sia-sia, mampu diserap oleh tanaman. Kalau mampu diserap oleh tanaman pisang, maka tanaman pisang kita akan tumbuh secara maksimal, pertumbuhannya bagus, dan nantinya dampaknya juga buahnya juga akan menjadi optimal. Di samping itu juga dengan memberikan kapur dolomit, tanaman pisang kita tadi
memiliki kemampuan untuk menyerap unsur hara yang baik, serta memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap serangan hama penyakit. Maka pemberian kapur dolomit ini juga bisa berfungsi untuk mencegah penyakit, tapi bukan mengobati penyakit ya sahabat tani, cuma untuk mencegah penyakit. Nah, ini sangat penting sekali, kita harus memberikan kapur dolomit ya pada tanaman pisang kita, juga sekaligus bisa menambah unsur hara yang juga unsur hara makro sekunder ini juga cukup dibutuhkan oleh tanaman pisang kita. Nah, setelah kita berikan kapur dolomit seperti ini dengan tadi 1 meter perseginya, kemudian setelah itu kita tutup lagi dengan tanah sahabat tani. Kenapa harus kita tutup dengan tanah? Apalagi ini di musim penghujan, agar kapur dolomit yang kita berikan tadi tidak bergerak, artinya tetap pada posisinya, sehingga reaksi kapur dolomit yang kita berikan akan bisa lebih maksimal. Nah, jadi sekali lagi pesan saya, pemberian kapur dolomit ini jangan asal-asalan sahabat tani. Jadi pastikan dicek dulu pH tanahnya. Kemudian setelah kita pastikan pH tanahnya, kita baru memberikan berapa skala level, kemudian dosisnya berapa, sehingga pemberian kapur dolomitnya berfungsi dengan baik. Kemudian demikian juga penyerapan unsur hara pada perakaran tanaman pisang juga akan berjalan dengan baik. Tanaman pisang kita akan tumbuh maksimal, dan yang terpenting lagi tadi dapat mencegah penyakit. Nah, seperti ini sahabat tani, tetap kita tutup dengan tanah. Ya, kalaupun tidak kita tutup dengan tanah, kalau ada piringannya itu tidak masalah. Tapi kalau saya sebaiknya kita tutup lagi dengan tanah. Nah, setelah kita lakukan pemberian kapur dolomit seperti ini, barulah nanti kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu baru kita lakukan pemupukan, ya. Sehingga pemupukan atau pupuk yang kita berikan atau kandungan unsur hara pupuk yang kita berikan tadi akan mampu diserap dengan baik oleh tanaman kita. Maka disinilah pentingnya pemberian kapur dolomit sahabat tani. Nah, kalau kapur dolomit kalau tingkat keasaman tanah berada pada skala level di bawah 6,0, apalagi 5,5, waduh, bisa saja pupuk yang kita berikan tidak akan mampu diserap dengan baik oleh tanaman pisang kita. Dampaknya kepada pertumbuhannya, dan pada akhirnya daya tahan pun menjadi berkurang dan akan gampang terserang penyakit. Lebih-lebih di musim penghujan seperti ini, kelembaban yang tinggi ini akan mengundang dan menjadi sarang tempat tumbuh dan berkembang berbagai macam penyakit pada tanaman pisang. Nah, ini penting sahabat tani kita memberikan kapur dolomit. Nah, sahabat tani kita ada juga yang bertanya, apakah pemberian kapur dolomit ini bisa mengobati tanaman pisang? Tadi sudah saya bahas di awal, bukan untuk mengobati tapi untuk mencegah ya sahabat tani. Oke sahabat tani, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.